Selama pandemi, ternyata Feby sibuk membuat sesuatu. Apakah itu? Dan apa pendapat dia tentang jurnalisme masa kini? Mari kita dengarkan bersama. Tapi lu selama pandemi ini kegiatan lu apa, Feb? Kegiatannya menulis buku yang lain. Apa? Ya, jadi ini tentang seni di penjara, Arts in Prison. Jadi ini sebetulnya buku ya ini nih kayak jurnalis banget nih kalau yang ini. Jadi buku non fiksi memang ini aku kerjain untuk Second Chance Foundation dan ini udah buku kedua yang aku kerjain. Jadi pertama itu judulnya Made in Prison. Basically itu kerjaannya apa Mbak? Keluar masuk penjara gitu. Lalu entry point-nya itu adalah produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh para narapidana. Di Arts in Prison ini yang judulnya masih tentatif, tapi kira-kira fokusnya memang adalah semua aktivitas kesenian dan kesenian di situ termasuk sastra gitu. Jadi misalnya para narapidana yang menulis juga ada di situ, yang menari, yang melukis gitu kan. Tapi yang menulis ini menarik karena dia menulis puisi, kemudian puisinya misalnya dimusikalisasi oleh orkestra UI dan dipentaskan di Usmar Ismail hall gitu ya, di gedung pertunjukan yang bagus gitu. Jadi dengan acara yang terhormat gitu ya, dan buat aku itu satu terobosan yang luar biasa sih. Maksudnya itu semuanya inisiatif warga. Jadi ada temanku namanya Nita Rosita di Bandung. Nita tuh di Bandung, dia itu mengajar nulisnya di lapas perempuan Sukamiskin. Dan dari kelasnya itulah gitu ya. Terus kemudian ada temannya dia konduktor di orkestra UI itu, Michael Budiman namanya. Kemudian Michael berinisiatif untuk kita musikalisasi yuk puisi-puisi ini, karena menurut Michael itu sesuatu yang sangat penting ya. Jadi kayak semacam entry point buat publik yang lebih luas untuk tahu bahwa ini loh ada cerita-cerita dari teman-teman di penjara seperti itu. Jadi itu salah satu cerita dalam buku tersebut, si Arts in Prison ini. Dan juga macam-macam banyak cerita yang lain. Jadi memang bagaimana seni, tadi kan kita sempat ngomongin nulis itu sebagai terapi ya, seni juga gitu ya, aktivitas kesenian itu memang sebagai terapi, sebagai bentuk ekspresi diri, dan juga ketika mengerjakan seni itulah mungkin satu-satunya celah bagi narapidana untuk merasa bebas. Karena kebayang tinggal di maksudnya harus mendekam di sebuah tempat di mana waktu tidurnya diatur, waktu bangunnya diatur, nanti dihitung juga berapa, pasti kan ada pengawasan yang ketat, harus mengerjakan ini itu, ada jadwalnya, nggak bisa menentukan pilihan-pilihanmu sendiri selama ada di dalam itu, dan entah untuk berapa tahun atau bahkan berapa puluh tahun gitu kan. Tapi kemudian ketika mereka beraktivitas seni, mereka at least bisa memilih mau warna apa, mau pakai material apa, mau bentuknya kayak apa. Jadi itu kayak semacam exercising their freedom juga while they're doing the art. So, banyak banget sebetulnya yang bisa digali dari situ, dan aku excited juga ngerjainnya benar-benar. Jadi, dan juga memang kan semacam, karena ketika mereka menjadi narapidana itu kan tercerabut ya, terpisah dari the rest of the society. Ketika mereka punya karya, katakanlah tadi misalnya puisi, lalu bahkan dimusikalisasi ataupun karyanya apapun itu, lukisan dan sebagainya, itu kan jadi jembatan lagi gitu loh. Jadi mereka bisa diapresiasi lagi, bisa dapat apresiasi bentuknya macam-macam ya, termasuk tepukan tangan, bisa dapat lampu sorot panggung gitu ya. Jadi mereka kayak jadi merasa Feb, sekarang banyak media tanpa riset. Sekarang banget. Itu menurut lo gimana, Feb? Sorry ya, loncat ke jurnalistik ya, Feb. Iya, itu concern gue juga sih, tapi kayak dilema ya, karena memang mungkin bisnis jurnalisme yang lama gitu ya, yang kita sudah tahu selama ini, itu sudah nggak begitu works lagi dalam konteks saat ini, di mana sosial media sangat mendominasi gitu ya. Orang kebanyakan sekarang dapat informasi tuh masih dari sosial media pertama, baru misalnya mereka ke sumber website beritanya gitu ya. Jadi makin nggak jelas ini. Jurnalisme tuh menghadapi tantangan yang sangat-sangat serius menurut aku kalau di Indonesia ya. Kalau dalam konteks
negara maju aku lihat jauh lebih survive tuh, kayak misalnya Guardian atau New York Times, mereka bisa bilang bahwa yang register gitu ya, yang berbayar, yang orang yang mau bayar layanannya mereka tuh ya cukup banyak gitu yang mau berbayar untuk yang membayar konten mereka gitu loh. Sementara di Indonesia mungkin baru mulai orang punya habit boleh deh bayar gitu ya. Jadi memang masih tantangan betul ya. Dan juga ya itu gitu, kalau zaman dulu aku pernah kerja misalnya di TV gitu ya, itu tuh rating tuh segala-galanya, ratingnya berapa gitu lah. Gitu tiap hari atau tiap minggu tuh udah ada laporan rating. Tapi begitu sekarang menurutku klik view itu lebih jahat lagi gitu, bukan lebih jahat ya, lebih apa ya Dia istilahnya, membawa kita ke tubir jurang malah ya. mungkin sebenarnya for better for worse aku bukan lebih jahat, salah ya, lebih brutal lah gitu. Ya. Gitu. Terima kasih Feby, dan itu dia Thank Feb, you. mencatat kita di peta dunia dengan buku sastra. Kita itu Amin. invisible loh Feb. Masih memang. Kita tuh invisible karena nggak banyak karya kita yang kecatat. Makanya gue happy banget ada Indonesia, perempuan teman gue sebangku. Disebut-sebut di Itali tuh. Sebetulnya kalau mau nangis di stasiun Centrale waktu itu gue baca koran tuh, tapi gue malu ya, maksudnya mengharukan buat gue gitu. 11.000 kilometer jauhnya. Dan gue kayak didatengin sama lu gitu. Aku berharap kamu selalu sehat. Sorry ini pasti udah tengah malam di Jakarta. Thank you banget waktunya juga ya. Istirahat ya. Salam buat mama, papa, kakak semua. Take care ya. Thank you sayang. Ciao. Nah, pemirsa, sekian wawancara kami dengan Feby Indirani. Semoga memberi inspirasi. Sampai bertemu di edisi yang lainnya. Ciao.